Istilah grup atau workgroup kelompok kerja mengacu pada 2 atau lebih orang sampai 25 orang yang misinya adalah menampilkan teks atau tugas tertentu dan bekerja sebagai suatu unit, bisa permanen atau sementara. Nah, pertemuan grup dicirikan oleh aktivitas dan proses berikut. Yang pertama, pertemuan adalah aktivitas gabungan yang dilakukan oleh sekumpulan orang, biasa memiliki status sama atau sebanding, umumnya melibatkan 5 sampai 25 orang. Yang kedua, hasil dari pertemuan sebagian tergantung pada knowledge, opini, dan pertimbangan dari partisipan. Hasil dari pertemuan juga tergantung pada komposisi grup dan pada proses pengambilan keputusan yang digunakan grup. Yang ketiga, perbedaan dalam opini dipengaruhi oleh tingkat orang yang hadir atau seringkali oleh negosiasi atau arbitrasi. Nah, keuntungan bekerja dalam grup, yang pertama, grup lebih baik daripada individu pada pemahaman masalah. Yang kedua, orang mudah dinilai pada keputusan di mana mereka juga terlibat di dalamnya. Yang ketiga, grup lebih baik dibandingkan individu dalam menangkap kesalahan yang terjadi. Yang keempat, grup memiliki lebih banyak informasi atau knowledge daripada satu orang anggota. Grup dapat mengkombinasikan knowledge tadi dengan membuat knowledge baru. Sebagai hasilnya, ada banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah dan solusi yang lebih baik dari yang dapat diturunkan. Nah, yang selanjutnya sinergi dapat dihasilkan. Yang keenam, bekerja dalam grup dapat merasa partisipan dan prosesnya. Anggota grup akan menempelkan egonya pada keputusan yang diambil sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dalam implementasinya. Nah, partisipasi para anggota dalam keputusan berarti bahwa akan terjadi lebih sedikit penolakan dalam implementasi. Nah, kecenderungan resikonya dapat diseimbangkan. Grup menggunakan resiko tinggi yang diambil dan mendorong ke arah konservatif. Nah, tekanan sosial agar selalu menyelesaikan diri menghasilkan pemikiran grup atau groupthink, di mana orang mulai berpikiran serupa dan di mana ide baru tak bisa ditoleransi. Menghabiskan waktu, prosesnya lambat, keterbatasan koordinasi pekerjaan yang dilakukan grup dan perencanaan pertemuan yang jelek. Nah, pengaruh yang lahir dari grup dinamis atau seperti dominasi waktu, topik atau opini dari satu atau segelintir individu, ketakutan untuk berbicara, kekakuan suasana. Nah, kecenderungan anggota grup untuk mengandalkan saja yang lain dapat mengerjakan tugas. Kecenderungan untuk mengkompromi solusi walaupun kualitasnya rendah. Analisis tugas yang tak lengkap, waktu yang tak produktif atau asosiasi persiapan menunggu orang. Kecenderungan untuk mengulang apa yang sudah dibicarakan. Biaya yang lebih besar dalam pengambilan keputusan atau banyaknya jam partisipasi, biaya perjalanan dan lain-lain. Nah, kecenderungan grup untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih berisiko daripada yang seharusnya. Nah, menggunakan informasi yang tak lengkap atau tak sesuai, representasi yang tak sesuai dalam grup. Nah, apa sih pengertian dari GSS? Nah, GSS adalah suatu lingkungan berbasis teknologi informasi yang mendukung pertemuan grup yang didistribusikan secara geografis dan tak permanen. Nah, lingkungan teknologi informasi termasuk tapi tak terbatas pada fasilitas terdistribusi, hardware dan software komputer, teknologi audio dan video, prosedur, metodologi, bantuan-bantuan, dan grup data aplikasi. Nah, tugas grup atau grup teks termasuk, tapi tak terbatas pada komunikasi, perencanaan, penyaluran ide, penyelesaian masalah, diskusi isu, negosiasi, penyelesaian konflik, analisis dan sistem dan aktivitas grup bersama-sama, seperti persiapan dokumen dan sharing atau saling berbagi. Nah, bisa terbagi dalam keranjang waktu atau tempat waktu. Message dapat dikirim pada waktu tertentu dan diterima hampir bersamaan. Komunikasi seperti itu disebut dengan synchronous. Contohnya adalah telepon, televisi, dan pertemuan tatap muka. Komunikasi asynchronous adalah komunikasi di mana penerima mendapatkan pesan pada waktu yang berbeda dibandingkan saat message itu dikirimkan. Nah, tempatnya, pengirim dan penerima bisa dalam ruang yang sama, berbeda ruang tetapi dalam lokasi yang sama atau pada lokasi yang berbeda. Nah, komunikasi terbagi dalam 4 sel waktu sama. Yang pertama, waktu sama atau tempat yang sama. Yang kedua, waktu sama tapi tempat yang berbeda. Yang ketiga, waktu berbeda tapi tempat yang sama. Yang keempat, waktu berbeda dan tempat yang berbeda.
Nah, cerita penting dari GDSS ini adalah yang pertama, GDSS sistem informasi yang didesain khusus, bukan sekedar konfigurasi komponen sistem yang telah ada. Yang kedua, GDSS didesain dengan tujuan mendukung grup pengambilan keputusan dan pekerjaannya. Maka GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan dan atau hasil keputusan grup dibandingkan dengan keadaan tak menggunakan GDSS. Yang ketiga, GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. GDSS bisa didesain untuk 3 jenis masalah untuk berbagai keputusan organisasi operasional level group. Nah, yang keempat, GDSS didesain untuk mendorong bermacam-macam aktivitas seperti penelusuran ide, penyelesaian konflik, dan kebebasan berekspresi. Berikut. Sekian dan terima kasih.